Tanjung Pinang memiliki wilayah berupa dataran rendah, kawasan bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan. Bagi sebagian pengusaha, lokasi yang berada di daerah aliran sungai atau di tepi sungai bakau memiliki nilai lebih untuk membuat tempat makan, baik restoran atau kafe hingga tempat ngopi. Di sana, masyarakat dapat menikmati waktu senggang bersama keluarga atau rekan kerja untuk sekedar menikmati waktu luang sambil menyantap hidangan makanan. Di Tanjung Pinang sendiri, bisnis kafe atau kedai kopi banyak menjamur sebagai salah satu usaha kecil menengah. Belum lama ini, salah satu bangunan kafe mirip kapal yang berada dekat jembatan Batu 8, Jalan RH Fisabilillah, Kelurahan Sejang, Kecamatan Bukit Bestari. Pembangunannya dihentikan oleh Satpol PP Tanjung Pinang. Disinyalir, bangunan ini tidak memiliki izin dan berada di daerah aliran sungai. Akibatnya, bangunan kafe mirip kapal disegel oleh Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Bagaimana sebenarnya hal ini bisa terjadi? Yunus reportase kali ini menyajikannya untuk Anda. Beberapa waktu lalu, PPNS Satpol PP Tanjung Pinang menyegel sebuah kafe yang terletak di Jalan Raja Haji Fisabilillah atau kafe berbentuk kapal yang berdiri di atas aliran sungai. Jika benar kafe itu dibangun di atas daerah aliran sungai atau das, tentu dapat berdampak pada tata guna lahan dan merusak lingkungan. Namun, bagaimana dengan bangunan lainnya yang berdiri di daerah aliran sungai? Kenapa boleh beroperasi hingga saat ini? Apakah karena ada main mata atau memang telah memiliki izin yang lengkap? Lalu, apakah pembangunan kafe di daerah aliran sungai itu akan merugikan lingkungan atau menguntungkan masyarakat? Bagaimana sebenarnya regulasi pembangunan izin usaha berhubungan di kawasan das atau bakau dan pesisir? Berapa jumlah kafe atau usaha serupa yang berdiri di lingkungan das atau kawasan konservasi di Tanjung Pinang? PPNS Satpol PP Kota Tanjung Pinang Yusri mengatakan, penyegelan yang dilakukan terhadap kafe berbentuk kapal lantaran ada dugaan tidak memiliki izin apapun, baik dari izin usaha maupun izin mendirikan bangunan di atas aliran das. Yusri menyebut masih kesulitan untuk memintai keterangan dari pemilik karena pemilik kafe tidak berada di Tanjung Pinang, serta buka tutupnya kegiatan pengerjaan. Ia memastikan bahwa pemilik kafe tidak memiliki izin apapun. Kenapa kita lakukan itu Pak penyegelan di pembangunan kafe yang baru akan dibangun itu Pak? Yang sedang pembangunan dilakukan. Izin. Gimana ya? Oke. Kita melaksanakan penyelidikan terkait permasalahan ini sebenarnya sudah dari tahun 2003. Oke. 2003 sudah kita laksanakan. Memang bangunan itu tersebut itu dia pekerjaannya terkadang dia buka, nanti 3 bulan dia tutup, jadi kami sangat sulit. Memang sih ada atensi pimpinan kemarin kita rapat tim untuk melaksanakan kegiatan karena memang kita melihat di situ ada aktivitas. Nah, pun selama dalam pelaksanaan penyelidikan kami tidak pernah juga menemukan pemilik bangunan itu karena dia sering di luar daerah itu jadi penghambat Satpol PP. Tapi kami tetap melaksanakan kegiatan. Dan setelah kami meminta keterangan perwakilan dari pemilik bangunan bahwasanya memang bangunan itu belum ada izin sampai sekarang. Nah, status lahan hanya sertifikat. Nah, karena di situ juga daerahnya das atau badan air itu kan masuk kewenangan provinsi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP provinsi untuk menindaklanjutinya karena BWS kan kewenangannya di provinsi dan atas arahan dari pimpinan setelah kita melakukan penghentian sementara kami akan berkoordinasi dengan pembantu teknis untuk merekomendasikan
apakah ini masih bisa dilanjutkan atau tidak. Nanti kami minta arahan lagi ke pimpinan yang tertinggi, instruksi seperti apa. Ini itu. Berarti untuk sekarang kita segel itu aktivitas semuanya harus berhenti ya, Bu? Ya, mulai hari ini memang kita hentikan, tidak ada kegiatan apapun di sana. Akan kita dalami lagi permasalahan terkait koordinasi nanti penyidik ke OPD teknis, hasilnya seperti apa, rekomendasi nanti kami minta arahan dari pimpinan lebih lanjut. Jadi itu aja. Pak, mereka ada itu nggak perizinan soal mendirikan bangunan atau itu karena udah di DAS ada perizinan lainnya itu ada nggak mereka? Nah, jadi selama ini mereka tidak ada izin apapun. Nah, jadi itu karena kendala kita tadi seperti tadi dari 2003 itu sudah kami tindak lanjuti, sudah kami surati juga. Kami surati, nah, tindak lanjutnya ya karena buka tutup, nah, akhirnya sekarang ini pas ada pekerjaan ya kita sama-sama, dan kami terima kasih juga dengan para media yang memang kontrolnya untuk mengepus sehingga kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Intinya tidak ada kegiatan untuk saat ini sampai kapan, dan kami sudah membuat surat pernyataan menghentikan sementara, dan Satpol PP akan menyurati ke pemilik. Kalau memang itu masih bisa diurus silahkan, kalau tidak bisa ya kita hentikan sesuai aturan perundang-undangan. Pak, spesifiknya perizinan apa tuh Pak yang mereka belum punya? Bangunan gedung. Bangunan gedung. Nah, kan itu izin usaha harusnya Yes, kan, ya. sampai sekarang izin usahanya nggak ada. Itu juga nggak ada berarti. Bangunan gedung tidak ada. Nah, yang daerah aliran sungai? Daerah sungai itu kan aliran sungai itu kan DAS. Nah, itu kan kewenangan bukan kami. Ya. Nah, karena itu daerah sungai dan itu bangunnya sudah lama juga kan. Nah, jadi Tapi harusnya mereka punya izin itu juga ya? Berarti? ya seharusnya secara aturan memang bangunan harus punya izin karena konstruksi, apalagi dia di DAS di daerah yang dilarang. Itu yang jadi pertanyaan kita. Nah, intinya itu sih. Pak, boleh dipertegas lagi nggak Pak, itu akan dibangun apa Pak dari laporan Satpol PP? Kalau kita lihat bangunannya itu bangunan restoran dan kafe. Nah, cuma pekerjaannya sepertinya bertahap. Nah, kalau legalitas sertifikat ada tahun 2003. Nah, terkait untuk usaha mereka kan harus punya izin restoran, izin kafe, itu juga tidak ada, tidak dilengkapi mereka. Bangunan gedung dari Perda 7 2010 bangunan gedung pasal 114 itu tidak dilaksanakan. Intinya itu aja. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Tanjung Pinang, Adi Firmansyah mengatakan, jika sepanjang tahun 2024 tercatat pengajuan perizinan pendirian kafe atau usaha jenis serupa di Kota Tanjung Pinang mencapai 100 lebih pengusaha. Lebih lanjut, Adi menerangkan, ada beberapa syarat yang harus diselesaikan oleh pengusaha untuk mendirikan bangunan atau izin untuk usaha seperti SPPL, AMDAL, PBG, dan lainnya. Ia menambahkan, jika izin di OPD teknis telah selesai, maka perizinan bisa di-apply atau diajukan secara online. Izin untuk pembuatan kafe sepanjang 2024 sendiri di Kota Tanjung Pinang berapa banyak sih Pak untuk mengurus izin? Oke, terkait dengan izin kafe tadi ya, kafe tadi kita cek itu karena ini terbitnya secara otomatis ya, jadi kita cek tadi untuk tahun 2024 ini sekitar 100 yang mengajukan perizinan itu. Oke, berarti cukup banyak Pak yang untuk Cukup banyak yang mengajukan itu. Kalau terkait syaratnya seperti apa sih Pak? Syaratnya standar untuk syarat perizinan syarat dasar perizinan itu ada 2. Jadi syarat pertama itu persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan itu seperti SPPL, UKLPL, AMDAL. Nah, itu disesuaikan dengan luas daripada tempat usaha itu. Nah, kemudian tentunya PBG ya, persetujuan bangunan gedung. Nah, itu juga disyaratkan ketika usaha itu misalnya mengharuskan membuat bangunan baru ataupun perluasan gitu. Itu syaratnya. Nah, ditambah lagi mungkin syarat-syarat standar ya, seperti data-data pemohon, yang lainnya lah, data administrasi biasa lah seperti itu. Jadi syarat-syarat yang tadi seperti Bapak sebutkan yang AMDAL itu harus diperoleh dulu baru bisa langsung. Ya, jadi mereka harus mengurus dulu ke OPD teknis.
diurus dulu KPD teknis, udah lengkap itu barulah mereka bisa mengajukan. Nah, pengajuan ini juga bersifat online ya, jadi online, jadi melalui aplikasi OSS RBA. Jadi mereka mengajukan secara online, kalau persyaratannya oke langsung jadi. Berapa lama sih biasanya proses? Langsung. Per hari itu juga langsung. Jadi ketika berkasnya itu oke, verifikasi secara online oke semua, langsung jadi. Pak, melihat potensi dan banyaknya di Tanjung Pinang Cafe, seperti apa sih Pak potensi yang ada gitu untuk cafe? Nah, terkait dengan potensi mungkin untuk masyarakat membuat kafe itu, mungkin masyarakat bisa melihatlah, membandingkan jumlah penduduk, jumlah wisatawan yang ada, itu kan bisa mereka lihat titik-titik mana yang bisa menjadi objek untuk usaha tersebut lah. Sangat menjanjikan berarti Pak, kalau misalnya melihat banyaknya tadi Kalau 100. melihat dari jumlah pengajuan selama tahun 2024 ini sangat menjanjikan. Tadi kita hitung sekitar 100-an. Pak, menyinggung soal kafe yang di lapangan atas itu Pak, terkait izinnya. Nah itu kita seperti apa Pak? Kan tadi Bapak sebutkan izinnya harus ada AMDAL dan apa perihal perizinan itu. Sama saja sih syaratnya secara umum sama, mesti ada persetujuan lingkungan dan persetujuan bangun gedung tadi. Ya mungkin hanya saja kalau untuk lokasinya berada di DAS ya, nah ini harus ada rekomendasi ataupun persetujuan dari BPDAS. BPDAS itu Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai. Berarti di Batam berarti? Di Kementerian Lingkungan Hidup itu. Oh pusat berarti Pak. Kalau untuk perwakilan Kepri berarti nggak ada di Kepri? Ya Kementerian Lingkungan Hidup lah. Oh, memang izinnya itu harus ada dulu baru? Ya harus ada itu dulu. Bangunannya Itu bisa syarat dari PBG-nya itu. Jadi kalau misalnya syarat dasar belum ada, PBG-nya tidak bisa terbit ya. Berapa lama sih Pak biasanya prosesnya untuk itu sampai akhirnya bisa sampai ke PTSP Pak? Kalau prosesnya ya kami tidak, ini kan terkait dengan OPD teknis ya, itu juga instansi vertikal juga tadi ya, mungkin kami tidak bisa juga mengapakan berapa lamanya. Tapi kalau ketika berkasnya sudah siap, kalau untuk di kita di PTSP ya itu segera gitu. Pak sejauh ini Pak hal serupa ada nggak Pak kita temukan, atau ada yang izin tapi dia mau bikin di kayak di aliran sungai atau di dekat atas laut gitu, mengingat kayak yang di yang dekat daerah sini kan ada tuh Pak yang kafe dekat atas laut itu Pak. Dari pengetahuan selama kami di sini kayaknya belum mungkin. Belum ada Pak. Belum kayaknya, belum. Tapi memang izin itu harus langsung ke PTSP atau memang ke teknis yang seperti Bapak bilang tadi? Ke teknis dulu, Nah di PTSP itu juga tidak mesti datang ke PTSP-nya, karena kan sistemnya juga online ya, online. Asal berkas mereka lengkap itu sudah langsung tuh sistem sudah langsung memverifikasi. Karena sifatnya kan risiko rendah. Berarti kalau misalnya memang tidak ada izin di atas kayak aliran das atau aliran Tidak laut, bisa terbit. tidak bisa terbit. Tidak bisa terbit. Dan jika itu berdiri secara legal maka perda akan diberlakukan Pak. Nah harusnya ditegakkan perda. Itu OPD penegak perda yang ini yang dalam hal ini melakukan tindakan. Oke, siap, baik kalau begitu. Oke Pak. Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang melalui Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Hendro Sulistyo mengatakan belum ada izin pembangunan kafe yang dimiliki oleh Sudirman Almond yang merupakan pemilik kafe kapal di kilometer 8 atas. Ia menyebut ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh pengusaha, seperti dokumen struktur bangunan, MEP, luas lahan, dan izin serupa lainnya. Nah Pak, terkait adanya permasalahan pembangunan kafe berbentuk kapal di Batu 8 bawah yang diduga langgar perda, apakah sudah pernah yang bersangkutan atau pemilik membuat izinnya Pak? Kalau sampai saat ini di sistem SIM-BG atas nama yang tadi Mbak sebutkan itu sudah kita coba cek, belum ada gitu. Nah Pak, persyaratan untuk bisa mengajukan izin itu apa aja ya Pak? Persyaratan itu ada
secara umum ada dua, yaitu administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi itu ya biasa KTP gitu kan, surat tanah. Kemudian secara teknis tentunya ada gambar rencana, ada kesesuaian tata ruang, dan hal-hal lain yang dipersyaratkan di dalam perizinan. Nah, berarti sampai sekarang memang belum ada ya Pak atas nama Pak Sudirman Almono? Ya, barusan kami cek di sistem itu belum ada. Sampai saat ini, kafe kapal yang berada di kilometer 8 atas Jalan Raja Haji Fisabilillah masih tersegel. Jika memang dibolehkan membangun tempat usaha di daerah aliran sungai, semoga dapat dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan banyaknya tempat usaha yang terus tumbuh, diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah untuk Kota Tanjung Pinang.